Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo semuanya. Pertama-tama puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan saya nikmat kesehatan hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Tiana Pridia Darwis. Saya dari kelas 4E, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Kota Ternate. Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu etnografi. Baik, langsung saja. Etnografi berasal dari dua kata, yaitu etnos yang berarti rakyat, dan juga grafi yang berarti tulisan atau gambaran. Etnografi adalah suatu tulisan yang menggambarkan suatu masyarakat, kelompok, atau kehidupan manusia. Etnografi adalah salah satu metode yang sering digunakan dalam ilmu sosial, terutama dalam antropologi dan beberapa cabang sosiologi. Etnografi juga dikenal sebagai bagian dari ilmu sejarah yang mempelajari masyarakat, kelompok etnis, dan formasi etnis lainnya. Etnogenesis, komposisi, perpindahan tempat tinggal, karakteristik, kesejahteraan sosial, juga budaya material dan spiritual mereka. Kegiatan dalam etnografi yaitu menganalisis dan melakukan pengamatan terhadap kelompok sosial atau pendukung kebudayaan tertentu. Kegiatan ini dilakukan secara langsung dengan subjek yang diteliti. Hasil pengamatan dapat ditunjukkan pada orang dan lokasi tertentu sebagai objek. Etnografi juga berbentuk riset dengan dasar riset lapangan, menggunakan metode induktif dalam observasi dan wawancara mendalam untuk menginvestigasi praktik kehidupan sosial, serta menangkap makna di balik perilaku interaksi sosial tersebut. Kegiatan etnografi difokuskan pada perilaku budaya oleh kelompok sosial dan melihat bagaimana kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh kelompok tersebut sebagai subjek yang diteliti. Tugas seorang etnografi hampir sama dengan seorang investigator, tetapi yang membedakan adalah bahwa seorang etnografer mencatat, menulis, dan mengabadikan kehidupan sehari-hari kelompok orang tersebut dalam kurun waktu tertentu. Kebiasaan, cara berpikir, serta perilaku subjek diamati, dicatat, dan dianalisis secara mendalam oleh seorang etnografer. Etnografi dikenal semenjak ilmu antropologi mulai berkembang, yaitu pada akhir abad ke-15, ketika suku-suku bangsa penduduk Afrika, Asia, Amerika, dan Australia mulai didatangi oleh penjajah dari bangsa Eropa. Awalnya, bangsa penjajah memiliki misi menaklukkan wilayah baru tersebut, namun mendapat kendala seperti perlawanan dari penduduk asli. Perkembangannya, penjajah lain yang bertugas sebagai musafir, pelaut, pendeta, menyiar agama dan etnografi oleh bangsa Eropa pada saat itu adalah berfungsi untuk mengetahui penyebaran kebudayaan manusia, membangun koloni-koloni atau jajahan, dan mencari kelemahan suku asli, kemudian menaklukkannya. Berakhirnya Perang Dunia II, etnografi berfungsi untuk penerapan ilmu-ilmu lain, terutama untuk pelaksanaan program pembangunan. Dari segi ilmiah, etnografi dapat didefinisikan sebagai salah satu bagian kajian
ilmu antropologi yang secara holistis mendeskripsikan kebudayaan suatu masyarakat, suku, dan bangsa berdasarkan hasil penelitian lapangan pada kurun masa yang lebih akhir atau terbaru. Sedangkan ilmu etnografi sebagai ranting ilmu sosial bersifat dinamis, berkembang mengikuti temuan-temuan penelitian bidang sosial, terutama antropologi dan sosial budaya. Adapun beberapa ciri-ciri penelitian etnografi, yaitu yang pertama, sumber data bersifat alamiah, artinya peneliti harus memahami data secara empirik dari kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peneliti sendiri merupakan instrumen yang paling penting dalam mengumpulkan data. Yang ketiga, bersifat deskripsi, artinya mencatat secara teliti fenomena budaya yang dilihat, dibaca, lewat apapun termaksud dokumen resmi, kemudian dikombinasikan dan ditarik kesimpulan. Keempat, digunakan untuk memahami studi kasus, analisis bersifat induktif, artinya hasil berdasarkan pada data yang ada di lapangan. Yang kelima, di lapangan peneliti harus berperilaku seperti masyarakat yang ditelitinya. Yang keenam, data dan informasi harus berasal dari tangan pertama. Yang ketujuh, kebenaran data harus diperiksa dengan data lain atau data lisan dicocokkan dengan data tulisan. Yang kedelapan, orang yang dijadikan sebagai subjek peneliti disebut partisipan, konsultan, serta teman sejawat. Yang kesembilan, titik berat perhatian harus pada pandangan empirik. Artinya, peneliti harus menaruh perhatian pada masalah penting yang diteliti dan orang yang diteliti atau pemilik budaya. Yang terakhir atau yang ke-10, data yang digunakan sebagian besar menggunakan data kualitatif. Etnografi dapat dipandang sebagai sebuah tipe penelitian dan metode penelitian. Etnografi termaksud tipe penelitian yang dilakukan pada masyarakat tunggal dengan analisis bersifat non-historis. Jika dilihat dalam konteks yang lebih besar, etnografi adalah sebuah metode penelitian yang berpayung di bawah paradigma konstruktivisme dan di dalam perspektif teoritik interpretivisme. Etnografi sebagai sebuah metode yang berada di bawah perspektif teoritik interpretivisme merupakan suatu cara bagi peneliti untuk mendekati objek penelitian dalam kerangka interpretivisme. Adapun landasan pemikiran adalah bahwa realitas sosial diciptakan dan dilestarikan melalui pengalaman subjektif dan intersubjektif dari para pelaku sosial. Para pelaku sosial ini dipandang aktif sebagai interpretatif yang dapat menginterpretasikan aktivitas simbolik mereka. Aktivitas-aktivitas simbolik itu seperti permainan, bahasa, virtual, ritual verbal, metafora, dan drama sosial. Etnografi sebagai laporan penelitian maupun sebagai metode penelitian dianggap sebagai dasar dan asal-asal ilmu antropologi. Ciri khas dari metode penelitian lapangan etnografi adalah bersifat holistik, integratif, deskriptif, dan analisis kualitatif dalam rangka mendapatkan notif point of view.
description, dan analisis kualitatif dalam rangka mendapatkan next point of view. Teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi, partisipasi, wawancara terbuka, dan mendalam yang dilakukan dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun siklus penelitian etnografi, yaitu yang pertama, proyek etnografi, yang kedua, pengajuan pertanyaan, yang ketiga, pengumpulan data, yang keempat, perekaman data, yang kelima, analisis data, dan yang terakhir atau yang keenam, penulisan laporan etnografi. Dari saya, apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.